فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita mengambil satu huruf zaidah. Apa itu, Badri? Min. Nah, min dengan huruf sebelumnya yaitu al-ba. Lebih luas mana penggunaannya dalam penambahan ba? Nah, tempatnya lebih banyak. Adapun pada min, ditambahkan, dijadikan sebagai apa? Harful jar zaid pada berapa keadaan. Ismail, apa saja? Sebagai fa'il, maf'ul, atau mubtada. Taib. Dan dia juga masuknya lebih sempit. Kenapa? Menurut pendapat yang dirajikan oleh Azhari, tidak bisa ditambahkan pada itsbat dan tidak bisa masuk pada ma'rifah. Baik, menurut pendapat yang beliau sahihkan. Walaupun kemarin kita baca tahqiq masalah ini yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala bahwa telah ada syahid dari kalam Arab, penambahan min pada pada itsbat, juga pada ma'rifat. Baik. Contoh ditambahkannya min sebagai fa'il. Apa Hudzaifah? Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Walaqad ja'aka naba'un min naba'in. Min naba'il mursalin. Naba' di situ majrurun lafdhan marfu'un mahallan. Tapi sekarang kita masuk pada wal harfu tsani mimma la yata'allaqu bi syai'in. La'alla. Baik, ini masih pada pembahasan. Perhatikan yang pertama itu. Wa yustasna min hurufil jar arba'ah fala tata'allaqu bi syai'. Ya kan? Setelah kita lewati bahwasanya jar majrur dia butuh muta'allaq. Kemudian dikecualikan di sana ada 4 huruf yang tidak ada ta'alluqnya. Baik, kita baru mengambil jenis yang pertama yaitu al-harfuz zaid. Huruf jar zaid, huruf jar tambahan. Baik, kalba wa kamin. Ya, seperti huruf ba dan min zaidatain. Baik, kemudian sekarang yang kedua. Baik, berarti ini untuk huruf jar zaid. Ini sekedar apa? Sekedar tamtsil, tidak hanya 2 ini tok. Paham? Makanya didatangkan dengan kaf lit tamtsil. Kemudian huruf yang kedua mimma la yata'allaqu bi syai'in la'alla al-jarrah fi lughati man yajurru bihal mubtada. Huruf yang kedua yang tidak memiliki ta'alluq yaitu la'alla. Kita kenal la'alla itu dalam pembahasan apa biasanya? Kelas. Pada apa? Akhwat inna. Amalan la'alla yang masyhur untuk
para pemula, yaitu apa? Apa amalan la'alla berarti? Bersama. Kalau dia teman dari inna berarti tansibul. Nah, tansibul itsma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim dan merofakkan khabar. Cuma sekarang beda. Nah, di sana ada lughah yaitu wahum uqail. Nah, lughah uqail bahwasanya la'ala itu menjarkan. Nah, la'ala ini menjarkan. Menjarkan mubtada'nya. Baik, makanya sebut la'alla al-jarrah. La'alla yang menjarkan. Walahum fi lamha al-ula al-itsbat wal hadf. Dan untuk uqail ini tentang la'alla memiliki beberapa cara baca, atau dengan istilah mudahnya memiliki beberapa lughat dalam pengucapannya. Yaitu yang pertama al-itsbat wal hadfu. Yang pertama itsbat, yaitu dengan menetapkan lam yang awal, la'alla yang masyhur seperti itu. Wal hadfu dengan menghilangkan lam, yaitu alla. Lam pertamanya dibuang. Fahatani lughatan, maka ini dua lughah untuk uqail. Walahum fi lamihal akhirah al-fathu wal kasru. Kemudian mereka juga punya lughah lain pada lam akhirnya. Yaitu di fathah dan di kasrah, berarti la'alla dan la'alli. Berarti kalau digabungkan fahatani lughatani aidan, ini dua lughah juga. Wa idza darabta itsnaini fi mithlihima yahsulu min dzalika arba'u lughat. Maka bila engkau kalikan ya dua pada yang semisal, 2 kali 2 berarti jadinya berapa lughah? Jadinya 4 lughah. Nah, ini sebagai faedah tambahan bahwasanya la'alla pada lughah uqail ada 4 cara pengucapannya, wahia la'alla wa la'alli wa 'alla wa 'alli. Bi fathil lamil akhirah wa kasriha, dengan menfathah lam akhir dan mengkasrahnya wa kasriha fihin. La'alla la'alli, 'alla 'alli. Baik, kenapa enggak dijelaskan dengan menghilangkan lam? Karena sudah mencukupkan dengan khat. Karena kalau lamnya dibuang kan cukup dengan khat. Seperti dalam ta'liq itu. Nah, innama lam yaqul wa thubutul lam al-ula wa hadfuha istighna'an bi rasmil khat. Ya, karena sudah mencukupkan dengan adanya penulisan. Beda kalau harokat. Karena harokat butuh diterangkan sebab pada masa dulu pengharokatan pengharokatan banyak tidak digunakan, sehingga ketika ingin menjelaskan harokat ya butuh ungkapkan seperti ini, bi fathil lam al akhirah wa kasriha. Ini lughah apa tadi? Lughah uqail. Washtahara anna uqailan yajurruna bila alla, dan masyhur bahwasanya uqail menjarkan la'alla dengan apa? Dengan la'alla. Qala sya'iruhum wa huwa Ka'b bin Sa'ad al-Ghanawi, wa da'in da'a ya man yujibu ila nada falam yastajibhu 'inda dhaka mujibu. Fakultu du'u ukhra warfa'is sawta jahratan la'alla abi. Ya, perhatikan di sini. La'alla abil mighwari minka qaribu. La'alla abil mighwari minka qaribu. Ini syahidnya. Naam. Wada'in di sini ada rubba yang nama rubba, berarti warubba da'in. Terkadang seorang yang menyeru, menyeru ya man yujibu ilan nada. Siapa orang yang bisa mengkabulkan permintaan. Falam yastajibhu inda dzaka mujibu, dan tidak ada yang mengkabulkan, tidak ada yang
memberi ketika itu. Dia sudah meminta-minta tapi tidak ada yang memberinya. Fakultu, maka aku katakan ud'u ukhra. Minta dengan permintaan yang lain, berdoalah. Warfa'is sauta jahratan, dan keraskan suaramu. La'alla abil mighwari minka qaribu. Semoga saja Abul Mighwar dekat denganmu sehingga mendengarmu dan memberikan apa yang kamu minta. Taib. Ini pujian kepada Abul Mighwar yang dikenal dengan kedermawanannya. Kapan saja mendengar ada orang meminta-minta, dia akan mengkabulkan permintaannya. Syahidnya dalam lughah ya kawan, dalam lughah yaitu la'alla abil mighwari minka qaribu. Adapun normalnya dalam lughah lughah yang masyhur, bagaimana bacanya Badri? La'alla abal mighwari minka qaribu. Sehingga abal mighwar i'rabnya kalau lughah yang masyhur isim la'alla, di i'rab coba yang lengkap. Abal mighwar, la'alla abal mighwari minka qaribu. Ismu Taib. Ini untuk lughah yang masyhur yang kita pakai biasanya, yaitu la'alla abal mighwari minka qaribu. Abal mighwar ini sebagai isim la'alla mansub. Alamatun nasbihi alif, karena li'annahu minal asma'il khamsah. Khabarnya qaribun, minka jar majrur muta'alliqan bi qarib. Sekarang untuk lughah uqail berarti apa? Kita baca, perhatikan dalam i'rab dibaliknya. Untuk i'rab keseluruhan bisa dibaca di situ, ikhwan. Fa lisababiyah, fakultu ya. Taib, qultu fi'il fa'il, ud'u fi'il amr mabniun ala hadfi harfil illah wa fa'iluhu dhamirun mustatir taqdiruhu anta. Ukhra sifat li mausufin mahdhuf, waqi'un maf'ulan mutlaqan liqaulihi ud'u. Taib, jadi ud'u da'watan ukhra. Paham? Ini sifat untuk mausuf yang mahdhuf. Ud'u, taib, ud'u da'watan ukhra. Warfa'is sauta, ini mudah, fi'il amr, kemudian sauta sebagai sebagai maf'ulun bih. Jahratan juga maf'ul mutlak untuk irfa'. Kemudian syahidnya ini la'alla harfu tarajjin wa jarrin syabihin bizaid. Jadi dia bukan bukan harfu jar zaid, tapi dia harfu jar syabih bizaid. Ya, kalau dilihat kembali dalam dalam awamil nahwiyah akan dilihat dia masuknya pada harfu jar syabih bizaid, menyerupai zaid. Kenapa kok dia enggak dikatakan harfu jar zaid? Karena dia memiliki memiliki makna taib, yaitu makna tarajji. Cuman dikatakan menyerupai zaid karena dia tidak memiliki ta'alluq. Punya makna tapi tidak punya ta'alluq. Taib. Kemudian Nabi mubtada' marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi wawu muqaddarah. Ya. Wawun muqaddaratun ala akhirih mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal bil ya' allati jalabaha harfu jar asyabih bizaid niyabatan 'anid dhammah li'annahu minal asma'i sittah. Baik, ini cara i'rab lengkapnya. Cara lain akhwan, perhatikan. Taib, abi mubtada marfu'un bil ibtida. Jelas.
Wa alamatu rafihi, karena dia apa? Asma'u sittah berarti wawun muqaddarah. Wawun muqaddarah. Mana min zuhuriha istighalul mahal bil ya. Ya. Karena ini dengan huruf ya kan. Biasanya kita kan istighalul mahal bi harakatin, ya. Dengan harakat apa? Harakat, kalau seperti ya. Nah, kalau kemarin apa ketika ketemu kafa billahi syahida. Billah. Nah, Allah kan fa'il. Alamatnya dhammah muqaddarah, mana min zuhuriha? Bi harakatil harfil jar az-zaid. Itu karena itu harakat. Kalau sekarang kan huruf, maka istighalul mahal bil ya. Istighalul mahal bil ya allati jalabaha harful jarri syabih bizaid niyabatan anid dhammah. Ini contohnya antum ingat-ingat caranya untuk i'rab lengkapnya. Taib li'annahu minal asma'i sittah wa huwa mudhaf wal mighwar mudhafun ilaih. Wa abul mighwar kunyatu rajulin kana min akabiri qurama'il arab. Dan abul mighwar ini kunyah seorang laki-laki dulu di antara apa? Orang yang sangat dermawannya dari kaum Arab. Nah, minka jar majrur, nah muta'alliq bi qarib, qarib khabarul mubtada. Taib. Nah, ini syahidnya pada i'rab. Nah, abi diingat-ingat itu. Asyahidu fi la'alla jarrat abil mighwar fi lughati uqail wa hiya minal huruf allati la tata'allaqu bi syai'. Nah, tapi tetap memiliki apa? Memiliki makna tarajji. Makanya dikatakan syabih bizzaid, menyerupai huruf jar zaid. Taib qala fajarra biha abil mighwar tanbihan ala anna al-asla fil hurufil mukhtassah bil ismi an ta'mala al-amal al-khassi bihi wa huwal jar. Maka orang Arab atau Uqail menjarkan dengan apa la'ala ini abil mighwar sebagai tanbih bahwasanya asal pada huruf yang khusus dengan isim itu dia beramal dengan amalan yang khusus dengan apa? Isim. Amalan yang khusus dengan isim apa? Jar, ya kan? Kalau nasab kan tidak khusus dengan apa? Dengan isim. Sedangkan la'alla bisa masuk enggak pada fi'il? Enggak bisa. Nah, makanya di sini Uqail ikhwan, kenapa menjarkan sebagai tanbih bahwasanya la'alla itu huruf yang khusus masuk pada isim. Berarti kalau demikian maka dia pun amalannya dengan amalan yang khusus pada isim, yaitu apa? Yaitu wahuwal jar. Wahuwal jar. Tayyib. Karena huruf-huruf ikhwan, huruf-huruf dalam lugah Arabiyah itu dari sisi amalannya kan ada 3 jenis. Al-mukhtas bil ismi, yang khusus pada isim. Kemudian al-mukhtas bil fi'li, huruf yang khusus masuk pada fi'il. Nah, sehingga apa? Asalnya dia beramal pada fi'il dengan amalan yang khusus pada fi'il. Apa amalan yang khusus pada fi'il yang tidak ada pada isim? Apa ikhlas? Ini pembahasan Jurumiyah ada. Nah, amalan huruf yang khusus pada fi'il, amalan khusus pada fi'il itu apa? Apa? Itu kan sukun itu kan alamatnya. Apa berarti? Jazm. Amalannya kan jazm, ya kan? Amalannya jazm. Fi'il itu dijazmkan. Enggak ada isim dijazmkan. Jadi amalan yang khusus pada fi'il wa huwal jazm. Nah, seperti apa ini huruf yang khusus masuk pada fi'il? Usama. Huruf yang khusus masuk pada fi'il. Ini di alamat fi'il berarti.
Ingat-ingat di pembahasan alamat fi'il. Di sana ada huruf yang khusus masuk pada fi'il. Contohnya nah, seperti apa? Seperti lam. Lam dan lamma. Nah, ini khusus masuk pada fi'il. Bahkan apa? Khusus lagi fi'il mudhari' saja. Dan dia memberikan amalan khusus yaitu jazm. Nah, ini jenis kedua, al-mukhtas bil fi'li. Nah, kemudian yang ketiga al-mushtarak bainal ismi wal fi'li. Nah, huruf yang apa? Mushtarak antara apa? Isim dan fi'il. Maka untuk yang mushtarak ini akhwan, asal padanya adalah ihmal, dia tidak punya amalan. Jadi ini butuh tahu. Jadi kalau yang khusus masuk pada isim, maka amalan asalnya apa? Menjarkan. Kemudian huruf yang khusus masuk pada fi'il, itu amalan asalnya menjazmkan. Yang keluar dari itu seperti an dan lan. An dan lan akhwan, ini apa? Keluar dari hukum asal. Nah, karena apa? Karena an dan lan itu amalannya pada fi'il apa? Hudzaifah? Menasabkan. Makanya dalam Arab di sana ada didengar dari kalangan Arab yang mereka apa? Konsisten. Oh, dia masuk pada fi'il, maka kita apa? Kita amalkan an dan lan itu menjazmkan. Ada enggak? Ada. Seandainya antum baca nah fi'il mudhari' kemasukan lan dengan dijazm itu nah boleh. Nah, saya berdasarkan lughah dari lughah Arab, cuman enggak masyhur. Nah, kalau ketemu ashab Jurumiyah antum akan disalahkan. Saya akan disalahkan cara bacanya. Kenapa? Karena ya untuk mubtadi' nah tahunya ya lan itu menasabkan saja. Baik. Adapun yang mushtarak hukum asalnya dia tidak punya amalan. Baik. Baik, seperti apa? Misalnya huruf-huruf yang mushtarak masuk pada isim dan fi'il. Apa contohnya? Badri. Hal. Baik, hal. Nah, ini mushtarak, tidak punya amalan. Baik. Di tanda-tanda isim dan fi'il yang berupa huruf apa dulu? Yang bisa masuk sebagai tanda isim sekaligus tanda fi'il? Kok tanda? Dia tidak jadi tanda kalau bisa mushtarak. Baik. Hamzah istifham misalnya. Naam. Tayyib. Aja Zaidun. Naam. Tayyib. Atalibun anta. Nah, ini dia masuk pada apa? Isim bisa masuk pada fi'il. Maka dia tidak menjazmkan, tidak menjarkan, dia beramal apa-apa. Ini kaidah asalnya, kawan, diingat-ingat. Nah, keluar dari hukum asal ini mahijaziyah. Mahijaziyah ini kan makanya diberi apa? Batasan hijaziyah menurut lughah al-Hijaz. Karena apa? Pada lughah-lughah yang lain sesuai dengan hukum asal, dia tidak beramal. Mahijaziyah apa? Nah, beramal seperti amaran laisa. Ini sebagai faedah umum ya kawan, bahwasanya huruf-huruf ada 3 demikian sesuai dengan apa hukum asalnya. Makanya dalam pembahasan la'alla ini, karena la'alla dia huruf yang masuk pada apa isim, maka seharusnya dia itu beramal dengan amalan yang khusus pada isim, yaitu menjarkan. Makanya Uqail
mengamalkan hukum asal ini sehingga mereka jadikan la'alla menjarkan mubtada. Menjarkan mubtada. Baik. Cuman ada syaratnya, kawan. Perhatikan. Catatan kaki. Tanbihan ala anna al-asla fil huruf al-mukhtassa bil ismi an ta'mal al-amal al-khas bihi bi syarti alla yakuna al-harful makhsusu kal juz'i min al-ismi fa in kana kal juz'i kalam at-ta'rif la lam ya'mal syai'a. Ini hukum keluar dari hukum asal. Tadi kaidah ikhwan bahwasanya apa? Asal pada huruf yang masuk pada isim itu akan beramal dengan amalan yang khusus pada isim yaitu jar. Dengan syarat huruf yang khusus tersebut, huruf yang dikhususkan tersebut tidak seperti bagian dari isim yaitu terpisah. Kita bisa misahkan ini hurufnya, ini isimnya. Tapi kalau sudah menyatu seperti satu kesatuan, contohnya apa? Lamu ta'rif yaitu al. Lamu ta'rif. Ini kan huruf. Itu kan menyatu. Rajulun menjadi ar-rajulu. Lamu ta'rif ini memiliki amalan jar tidak? Tidak memiliki amalan jar. Kalau ditanya kenapa dia tidak beramal apa-apa? Kenapa Ismail? Karena seakan-akan satu kesatuan, kal juz'il wahid fil ismi. Maka lam ya'mal syai'a, dia tidak beramal apa-apa. Jadi hukum asalnya ini wahuwal jar, yaitu beramal pada isim amalan jar. Qala fala ya'malu raf'a wa la nasba wa innama kharajat inna wa akhawatuha an hadzal asli fa'amilatin nasba warraf'a li shibhiha bil fi'li walaula shabbaha al fi'la lakana haqquha an tajur li'annahu al asl. Al-Janaddani. Jadi asalnya ini huruf yang masuk pada isim mesti beramal amalan yang khusus pada isim yaitu jar, tidak beramal rafa, tidak menasabkan. Nah, sekarang keluar darinya inna dan akhwatnya. Inna dan akhwatnya kan isim. Inna dan akhwatnya adalah huruf yang masuk pada isim. Kenapa dia beramal? Keluar dari hukum asal ini, menasabkan mubtada dan merofakkan khabar. Karena alasannya li shibhiha bil fi'li, karena dia menyerupai fi'il. Huruf tapi menyerupai fi'il. Kalaulah seandainya bukan karena penyerupaannya terhadap fi'il, maka tentu hak dia adalah menjarkan. Kenapa? Karena itu hukum asal. Lughah Uqail ini yang beramal dengan hukum asal tersebut. Qala wa inna ma qila bi'adami ta'alluqi fiha li'annaha bimanzilatil harfiz zaid ad-dakhil 'ala al-mubtada. Sekarang kenapa kok dia tidak punya ta'alluq? Ya, dikatakan di sini hanyalah dia dikatakan tidak memiliki ta'alluq padanya. Karena apa? Kedudukannya seperti huruf tambahan. Taib yang masuk pada mubtada. Ay walaysat bizaidatin mahdhah li ifadatiha taraji. Maksudnya dia bukan huruf tambahan murni karena apa? Memiliki faidah makna taraji. Sedangkan huruf tambahan murni kan dia tidak punya apa makna, hanya sekedar menguatkan saja. Wa zaidu la yufidu makna ghairat taukid. Sedangkan huruf tambahan yang murni, huruf betul-betul huruf tambahan, dia tidak memiliki makna selain taukid. Tayyib. Wala asliyatan mahdhah. Bukan pula dia huruf asli yang murni, ya huruf asli, bukan disebut huruf asli, bukan disebut huruf tambahan.
tapi apa? Menyerupai huruf tambahan. Nah, ini tidak dikatakan huruf tambahan karena dia punya apa? Punya makna, ya kan? Punya makna. Tapi tidak dikatakan juga huruf asli yang murni, li'anna majruraha fi mahalli raf'in mubtada, karena majrurnya memiliki mahal rafa' sebagai mubtada. Wal harful jarri al asli majruruhu fi mahalli nasbin, sedangkan huruf jar yang asli, ya, majrurnya itu fi mahalli nasbin. Naam, wal harful jarri al asli majruruhu fi mahalli nasbin, bukan fi mahalli raf'in mubtada. Karena kalau fi mahalli raf'in kan enggak berubah. Dia enggak berubah. Baik. Ini kenapa disebut syabih bizaid. Nah, huruf jar syabih bizaid dinamakan syabih bizaid, menyerupai zaid karena dia tidak butuh ta'alluq. Dan nah, kenapa tidak dikatakan asli sekalian? Nah, ya karena nah majrurnya nah dia apa? Fi mahalli raf'in. Baik. Nah, kita ambil satu huruf dulu ini, la'alla. Ingat-ingat. Tanggung untuk masuk ke huruf ketiga, banyak bait syair yang butuh dibaca ta'liknya. Baik. Dan sebagai faedah penutup ikhwan, la'alla la tadkhulu illa 'alal mubtada. Penggunaan la'alla ini yang antum tambahkan, la'alla la tadkhulu illa 'alal mubtada. La'alla itu tidak masuk kecuali pada mubtada. Berarti kalau ingin membuat pakai la'alla, ya, na'am, setelahnya apa? Mesti mubtada. Baik lugah yang masyhur yang biasa kita pakai, nah mubtada'nya dinasabkan dengan la'alla, atau berdasarkan lugah Uqail, mubtada' tersebut dijarkan na'am dengan apa? Dengan la'alla. Baik. Barakallahu fiikum, naktahi bihadza walhamdulillah.